Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Andriansyah Siregar dengan NIM 1710107. Di sini saya akan membawakan materi tentang perencanaan pembangunan nasional, yang dimana sumber materi itu berasal dari YouTube yang dibawakan oleh pematerinya sendiri, yaitu pertama Yohana Dwi Hinggisari, Sylvia Septika, dan Indria Bestari. Perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan adalah, menurut Cokromijojo, dalam arti luas yaitu suatu proses penyusunan yang sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Stephen Robin dan Mary Coulter, mengemukakan ada 4 tujuan perencanaan, yaitu yang pertama, untuk memberikan pengarahan yang baik bagi pelaku perencanaan. Yang kedua, untuk meminimalisir ketidakpastian. Ketiga, untuk mengurangi pemborosan. Sedangkan yang keempat, untuk menentukan tujuan dan standar yang akan dilakukan untuk proses selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan proses pengevaluasian. Perencanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN, yaitu merupakan suatu proses mengambil suatu tindakan yang tepat melalui pilihan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Pembangunan nasional adalah upaya yang dihasilkan oleh semua komponen bangsa untuk tujuan bernegara. Prinsip-prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan nasional adalah: pertama, kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian. Agar pembangunan nasional dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka diperlukan adanya pembangunan nasional yang matang. Sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional diharapkan dapat menjamin tercapainya tujuan bernegara. SPPN mencakup penyelenggaraan pelaksanaan makro dari semua fungsi pemerintah yang meliputi semua bidang kehidupan dalam wilayah yang kreatif. SPPN adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek yang akan dilaksanakan oleh pengurus negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tujuan SPPN yang pertama, untuk menjamin adanya koordinasi antar sesama pelaku pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah maupun antar daerah. Yang kedua, menjamin adanya koordinasi dan sinkronisasi baik antara waktu, antar ruang, antar fungsi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang ketiga, menjamin keterikatan konsistensi antar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pembangunan. Keempat, untuk mengoptimalisasikan partisipasi masyarakat. Dalam melakukan pembangunan, terdapat siklus tahapan pembangunan, yaitu di mana siklus-siklusnya adalah: yang pertama, penyusunan perencanaan; kedua, penetapan perencanaan; ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana; keempat, evaluasi pelaksanaan rencana. Dalam cangkupan waktu sistem perencanaan pembangunan nasional dibagi menjadi 3 periode waktu. Yang pertama, membangun jangka panjang atau RPJP dengan jangka waktu 20 tahun. Yang kedua, rencana membangun pembangunan jangka menengah atau RPJM dengan jangka waktu 5 tahun. Yang ketiga, rencana kerja pemerintahan atau RKP dengan periode waktu ditentukan. Rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP. Perencanaan ini memuat penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintah negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dalam visi dan arah pembangunan nasional. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM
Perencanaan ini memuat penjabaran visi misi program kepala terpilih dan buat wajib disusun dalam waktu 3 bulan setelah dilantik. Dan yang terakhir, yang ketiga, rencana pembangunan jangka tahunan adalah perencanaan yang meliputi periode 1 tahun atau yang biasa disebut rencana kerja pemerintah dan merupakan penjabaran dari RPJM nasional atau biasa disebut dengan ilmu pembangunan jangka menengah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.